Ini sebentar lagi kita sampai ke gerbang Pondok Pesantren Bustanul Insaf Teluk Rendah. Mobilnya banyak, di truk-truk. Ini pas posisinya di Taman Rimbo, jadi lebih dikenal nanti pesantren Taman Rimbo, Kabupaten Tebo. Ini Taman Rimbo kebanggaan Kabupaten Tebo. Hutannya masih dilestarikan. Nah, ini gerbangnya. Gerbangnya Pesantren Tajibul Insaf. Kita masuk. Baru 3 tahun sudah seperti ini kan, tanam sawit, keliling. Jalan udah lebar, bagus. Hari ini kami pelaksanaan Safari Ramadan dan roadshow bersama mahasantri dari Situbondo, Jawa Timur. Mereka bertiga, mahasiswa Muhammad Hafizan, Hendrawan, dan Zurib Muzani. Insyaallah mereka akan menyampaikan hasil tulisan mereka tentang di bidang fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hendrawan, rekan saya Zurib Muzani dan Muhammad Hafizan. Kami dari kru Majalah Gamis Ma'had Ali Marhala Ula, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kami bakal mengadakan acara roadshow to pesantren, ya, yang mana roadshow ini mau menjalin silaturahmi sama memperkenalkan majalah Gamis itu sendiri kepada pondok-pondok se-Nusantara ini. Ya, tujuan dari silaturahmi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkenalkan Gamis dan menyambung tali silaturahmi itu sendiri. Ya, di Gamis itu sebagai apa di majalah Gamis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di majalah Gamis itu jabatannya adalah redaktur kajian. Ya, mungkin bisa disebut sebagai petugas di dalam mencari tema-tema tertentu atau topik-topik tertentu untuk dibahas di dalam majalah Gamis. Yang kontemporer itu? Yang kontemporer. Bahkan tidak sedikit sering yang kontemporer juga. Ya, sebagai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hendrawan, di majalah Gamis saya sebagai redaktur kepenulisan. Jadi semua hal yang mengangkut kepenulisan di dalam Gamis itu jadi tanggung jawab saya, baik dari segi sajian utama atau opini, artikel, ya semua hal yang mencakup di dalam penulisan dalam majalah Gamis itu sendiri. Luar biasa. Saya saya mewakili teman-teman bagian marketing. Pemasaran ya? Ya, pemasaran. Go public, go internasional ya? Ya. Go market ya? Ya. Nah, tugas kami sebagai marketing salah satunya yaitu menentukan berapa mau nyetak berapa ibu mau nyetak dan harga pasarnya itu. Disesuaikan itu ya? Disesuaikan. Iya. Thank you.
yang berada di Kecamatan Teguilir. Kemudian yang saya hormati pimpinan Yayasan Ustaz Insaf Pemerintah Ustaz Haji Nawawi Ibrahim, seluruh para asatizah Pondok Pesantren Muslim Insaf Al-Islami, dan kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada adik kami Hafizan beserta kawan-kawannya yang hadir dari Ma'had Ali Situbondo. Kemudian santriwan maupun santriwati yang berbahagia, bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita telah melaksanakan rangkaian ibadah itu pada malam bulan Ramadan, bahwa Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, anak-anak ini besok pagi sudah libur. Jadi mungkin ada sedikit pemicu semangat bagi santriwan maupun santriwati yang ada di sini. Alhamdulillah rabbil arsyil azim, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Raufur Rahim wa ala alihi wa ashabihi alladziina nabatahu wa amwalahum khalisan wa billahi al-karim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Pimpinan Yayasan Bustani Insaf Pemerintah yang kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren, Ustaz-Ustaz kami beserta Ustaz dan Ustazah, dan wabil khusus Bapak-bapak penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil se-Kecamatan Teguilir. Tadi imam kita itu adalah penyuluh agama Islam dari Betung Pedarah Barat. Beliau ini termasuk kelas berat, badannya hitam, yang berat. Namanya Sungkit, api nam kita dari Sungkit. Kemudian yang tukang foto, dulu kamera apa? Namanya Pak Suherman SPDI. Wilayah kerjanya itu Sungai Bungkal. Kemudian sekarang sudah kita di Talang Tengah. Dengan Haji HRD, Imam Talang Tengah. Kemudian anak kami dari Ma'had Ali, Maha Santri, mereka ini sudah semester 4 menuju semester 5 ya. Semuanya dari Ma'had Ali itu berbagai macam kota. Yang di belakang saya sebut tegak. Nama mahasiswa ini Zurik Muzani. Dulu dari pesantren macam kamu kenal kamu. Kami dari dulu dari tuan yang kalau benar apa semen mah. Kalau yang tempat era. Ya kami dulu pondok di Nunggul Dalam di tepi air tahun 86 pondok saya lanjut. Begitu saya balik ke pondok ada lagi. Buku kitab anyut segala, tapi alhamdulillah tinggal di kota. Walaupun anyut dibawa batang hari, tapi berbekas di otak. Jadi kami sanad keilmuan ala ilmi, belajar dengan Kiai Haji Muhammad Mansur Hamzah. Kiai Haji Muhammad Mansur Hamzah adalah murid daripada Kiai Haji Zaharuddin Usman Asahan, dan sampailah sanak-sanak beliau itu seperti Nurul Imam, Satu Dare, Jauharir, As'am, pokoknya di sebelah semuanya sanak-sanaknya. Sampailah satu pondok, termasuklah di sini adalah alumni Satu Dare. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin masuk pesantren itu, kita harus meneliti, melihat sekarang banyak paham.
paham Syiah, paham Wahabilah. Ini kok kita satu paham lah. Pahamnya macam kita, macam mana kita diluncur bola. Tetap peluru talil. Enak? Kalau ada peluru talil lagi macam mana yang kita mengharapkan itu yang sudah meninggal dunia. Berharap doa kita yang masih hidup. Boleh? Tepuk tangan. Doanya lah sama dengan doa Ustaz Mustafa ni. Alhamdulillah. Ini kopi yang kalau nampak kopi pastel. Nah ini yang kita harapkan. Ini kader-kader ulama masa depan, siapa lagi yang akan membangun kampung kita? Subhanal yauma rijalul pemuda masa kini akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Nah kamu inilah. Masjid dibangun dengan megah, musola dibangun dengan megah, tapi penunggunya dah ada. Kenapa? Karena di kampung tak ada lagi banyak orang belajar agama. Lari ke SMP, kalau lari ke SMA, balik dari sekolah SMA, tak ada lagi ngaji. Kalau dah besar tak ada lagi ngaji. Nah, oleh karena itu kamu bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Pesantren yang cukup strategis di Telur Rendah ini, saya katakan pesantren di Taman Rimbo. Wah, ini pesantren Taman Rimbo Kabupaten Sumbawa. Saya akan viralkan. Alhamdulillah publikasi saya luar biasa. Dari mana-mana nanya, di mana tuh Pak Azmi? Salah. Ya, saya beritahu, saya berikan ceroloknya di situ benahnya. Nah, kamu boleh jalan-jalan nengok di Taman Rimbo. Capek-capek kamu nanti pergi ke pesantren Mustaqil Insa, ya kan? Supaya kamu jadi orang-orang yang sadar. Mohon maaf, tidak bisa berlama-lama. Nanti ada lagi anak-anak akan menyampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan pengasuh dan pesantren Mustaqil Insa Ustaz Mustafa, serta yang saya hormati seluruh dewan asatidz Ustaz Mustafa yang pesantren Mustaqil Insa, dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati dan pesantren Mustaqil Insa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Azmi tadi. Nama saya Muhammad Hendrawan. Saya dari Muaro Jambi, dari Candi Muaro Jambi. Candi ya. Mahat Ali itu jadi gini. Mahat Ali itu kalau di sekolah umum itu ada namanya universitas. Jadi universitas di luar, seperti Universitas Jambi, Universitas Diponegoro dan lain-lain. Nah, sedangkan Mahat Ali itu universitas yang khusus pesantren. Artinya sekolah tinggi tapi di dalam tanah pesantren itu. Sekolah tinggi di dalam tanah pesantren. Nah, jadi bagi kalian yang santri ini cocok sekali kalau mau masuk Mahat Ali itu. Nah, dan kami bertiga ini dari Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Nah, Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah Situbondo ini adalah Mahat Ali pertama di Indonesia. Didirikan tahun 1990. Dan sekarang sudah banyak Mahat Ali Universitas pesantren ini yang didirikan sekitar 74 yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Kemarin itu yang sempat viral itu masalah yang mungkin di internet itu viral masalah sesajen. Jadi tentang sesajen itu. Nah gitu, jadi kami bahas masalah itu, tapi bahas masalah itu melalui kacamata fikih. Nah jadi menurut fikih itu gimana kalau masalah terkini gitu.
dan di dalam penyampaian ini nanti bakal ada narasumbernya. Ini saudara Zori Berdani nanti akan menyampaikan yang kami bahas di sini, yang di buku ini judulnya Tangan Jangan Salah Bungkus. Judulnya Tangan Jangan Salah Bungkus. Jadi tradisi di sana, khususnya pesantren yang di Jawa, itu punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya jadi sebelum makan mereka itu malas cuci tangan. Tapi mereka itu langsung nyari kalau bahasa Jambi itu asoy, ya. Kresek. Nah, cari kresek biasanya pakai kresek yang putih itu langsung dimasukin ke tangan. Jadi mereka tidak cuci tangan, pakai kresek itu langsung makan gitu. Nah, itu kebiasaan dulu. Nah, jadi yang kami bahas di sini, makanya kami berikan judul Tangan Jangan Salah Bungkus. Yaitu tadi. Jadi kami di dalam sajian utama kami di sini ini menjelaskan gimana menurut Vicky tradisi yang buruk tadi, apakah ada bahaya menurut Vicky, apakah ada dosanya kita melakukan itu gitu. Jadi pertama kali saya di sini, saya sedikit kebingungan. Saya setelah maghrib dan isya di bulan Ramadan itu jangan baca as-salatu wassalamu alaikum, jangan baca. Ternyata di sini itu ada yang baca, kayak yang saya gitu. Ternyata benar maksudnya alumni di tempat saya. Dan juga ini di bawah mana? Ada yang bawah? Tidak ada. Sudah. Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya judul dari majalah kami yaitu Tangan Jangan Salah Bungkus. Asalnya yaitu tradisi pondok pesantren yang ada di Jawa itu mempunyai kebiasaan yang kurang kurang beradab. Soalnya kenapa? Kurang menjaga kesehatan. Karena dengan alasan malas atau malas antri. Nah, teman-teman itu sering membungkus tangannya pakai asoy. Mungkin teman-teman kalau di sini beli bakso mungkin langsung pakai plastik. Tidak tahu plastik tidak ada beli goreng pakai plastik. Jadi teman-teman biasa beli pentol, kita berbalak. Biasanya Yang menurut hadis gimana? betul. Gitu. Salah betul. Benar, saudara. Salah.